Jadi berkaitan dengan kapas untuk nutupi lubang-lubang entah dubur, tenggorokan atau hidung mayit, itu tidak ada dalil sama sekali berkaitan dengan itu. Meskipun ada ulama yang membolehkan hal tersebut. Nah, terkadang kita terbalik, berkaitan dengan yang nggak ada dalilnya kita jalankan, tapi banyak kitab hadis yang belum kita pelajari. Jadi pentingnya kita mempelajari kitab-kitab hadis, sabda-sabda Nabi SAW itu seperti apa, terutama hadis-hadis yang sahih itu kita pelajari. Malah ini yang seharusnya kita pelajari malah tidak kita pelajari, yang seharusnya tidak kita lakukan karena nggak ada dalil malah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini mungkin saya sampaikan berkaitan dengan jenazah bagian akhir, yakni hal-hal yang berkaitan dengan jenazah dan masalah-masalah tersebut tidak ada dalil secara khusus. Ada beberapa masalah yang belum ditemukan dalilnya. Selain itu, selain yang sudah disampaikan hal-hal yang sebelum ini. Yang pertama, kapas untuk dubur, tenggorokan dan hidung mayit. Pemakaian kapas untuk jenazah difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Umnya. Namun dinilai bid'ah oleh Imam Al-Albani. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi berkaitan dengan kapas untuk nutupi lubang-lubang entah dubur, tenggorokan atau hidung mayit, itu tidak ada dalil sama sekali berkaitan dengan itu. Meskipun ada ulama yang membolehkan hal tersebut, dan ada juga ulama yang mengatakan hal tersebut termasuk bid'ah. Selain itu, kalau kita memperlakukan mayit dengan segera, jadi pengurusan jenazah itu dilakukan dengan segera, jadi setelah meninggal dunia segera dimandikan, setelah itu segera dikafani, segera disolatkan dan segera dikuburkan, maka sebenarnya tidak membutuhkan dengan kapas-kapas penutup lubang-lubang. Jadi seperti itu. Karena dalil dari Rasulullah SAW yang dulu pernah saya sampaikan, syariatnya itu adalah disegerakannya pengurusan jenazah. Nah, kenapa kok terkadang butuh kapas yang dimasukkan ke dalam hidung dan yang lain sebagainya, atau telinga atau yang lain sebagainya itu? Karena itu terlalu lama. Pengurusannya. Meninggalnya sekarang, nguburnya besok, maka kelamaan. Nah, kalau kelamaan makanya bisa jadi keluar
air atau lendir yang tidak diharapkan seperti itu. Lebih-lebih lagi bila mana jenazah tersebut punya penyakit. Nah, punya penyakit pasti penyakitnya akan keluar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya syariatnya benar. Syariatnya adalah segera diurusi dalam pemandian, pengkafanan, pensolatan dan penguburannya. Yang selanjutnya, tali pengikat kepala diikatkan dari dagu hingga ubun-ubun agar mulut mayit tidak menganga. Ini tidak ada dalilnya, tetapi terdapat maslahat untuk mayit maka boleh dilakukan. Nah, kalau ini boleh dilakukan dengan syarat kalau memang itu membutuhkan. Kalau memang membutuhkan, misalnya jenazah meninggal dunia dalam keadaan mulutnya terbuka, tidak bisa tertutup, udah diusahakan untuk ditutup, tapi tidak bisa, harus dia pasti terbuka lagi mulutnya, maka boleh ditali. Hal tersebut tidak ada dalil secara khususnya, meskipun di dalam kitab Tamamul Minnah itu diperbolehkan. Selanjutnya, tali untuk kafan. Imam Syafi'i berkata, jika dikhawatirkan kafannya lepas maka diberi ikatan. Jika telah diletakkan di dalam lahat, semua ikatan itu dilepas. Ini juga tidak ada dalilnya. Jadi sebenarnya kafan itu ya udah ditutup gitu aja. Pengikat itu cuman yang penting tidak lepas gitu aja. Diusahakan jumlahnya ganjil. Adapun yang ada dalilnya itu berkaitan dengan jumlah kain kafannya, itu ada dalilnya. Adapun talinya itu tidak ada dalil secara khusus. Dan intinya kalau ulama menyebutkan kalau dikhawatirkan lepas kain kafannya, kalau tidak ditali maka boleh ditali. Namun setelah sudah masuk di liang lahat sebaiknya dilepas, karena yang disyariatkan yang penting dikafani, tidak ditali. Makanya berkaitan dengan ditali, talinya bagaimana, yang penting nalinya tidak merubah bagaimana mengkafani tersebut. Intinya yang penting kafannya. Adapun nanti ada orang-orang yang bilang kalau talinya nggak lepas nanti merimpeni atau yang lain sebagainya, itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Ya, intinya syariatnya dilepas ketika udah masuk di liang lahat. Masih ada dua lagi berkaitan dengan ini. Keranda bertuliskan ayat Al-Quran atau yang lain sebagainya, atau tulisan la ilaha illallah atau yang lain sebagainya, itu tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya mereka telah mendahului kita melakukannya. Hal ini termasuk meremehkan ayat Al-Quran karena diposisikan sebagai tutup bagi jenazah. Jadi disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah seperti itu. Jadi kalau memang sebenarnya jenazah itu tidak perlu ditutup dengan hal-hal tersebut, apalagi dengan keranda. Dengan keranda juga sama, sebenarnya tidak perlu menggunakan terbelok. Nah, sebenarnya tidak membutuhkan tersebut. Yang penting kasih aja lambaran lemean untuk bisa ngangkat bareng, nah itu udah selesai. Yang terakhir, menutupi jenazah saat dibawa ke kuburan. Nah, ini juga tidak ada dalilnya. Ini tidak disunnahkan, semestinya tanpa ditutupi agar lebih mudah untuk diambil pelajaran darinya tentang kematian. Adapun jenazah wanita sebaiknya ditutupi agar lebih terjaga. Jadi disebutkan Tamamul Minnah seperti itu. Jadi makanya berkaitan dengan keranda itu tidak begitu penting, tidak ada dalilnya juga. Jadi terbelah itu tidak begitu penting. Makanya
ada orang yang nanti saya ketika meninggal dunia terbelah, saya yang ini yang mahal. Nah, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Nah, biasanya untuk orang-orang kafir belinya yang mahal, nanti memasukkannya kan langsung dari atas, tidak dimasukkan ke liang lahat, jadi terbelahnya masuk semua langsung dicor. Bukan seperti itu yang disyariatkan. Intinya kembali lagi, hal-hal tersebut bila mana ada orang meninggal dunia, semuanya butuh dalil dalam mengurusinya. Selagi tidak ada dalil, maka tidak perlu kita perlakukan untuk jenazah tersebut. Jadi menggunakan belum lagi setelah meninggal dunia, nanti ada di malam harinya ada acara-acara entah yasinan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada dalilnya, nggak perlu kita lakukan. Nanti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Kalau memang tidak ada dalilnya, maka tidak perlu dilakukan. Jadi kita jalankan sesuai dengan dalil yang sudah ada, yang pernah kita pelajari. Selain itu, pernah dan sering saya sampaikan, kalau kita mempelajari Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir, lantas kita pelajari hadis semampu kita, karena memang kitab hadis itu banyak sekali, semampu kita semuanya, terutama yang sahih-sahih saja, semua kita jalankan, itu kita udah lempoh, saya bilangnya gitu. Jadi kita udah nggak mampu lagi untuk menjalankan semuanya itu. Hadis yang sahih saja, Al-Quran semua kita lakukan dari A sampai Z, kita jalankan. Hadis yang sahih saja kita jalankan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai dalam keadaan tidur Rasulullah seperti apa, misalnya seperti itu, ada dalilnya yang sahih, jalankan itu. Kita udah, waktu kita akan habis, kita akan kelelahan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang sahih tadi. Nah, terkadang kita terbalik, berkaitan dengan yang nggak ada dalilnya kita jalankan, tapi banyak kitab hadis yang belum kita pelajari. Jadi pentingnya kita mempelajari kitab-kitab hadis, sabda-sabda Nabi SAW itu seperti apa, terutama hadis-hadis yang sahih itu kita pelajari. Malah ini yang seharusnya kita pelajari malah tidak kita pelajari, yang seharusnya tidak kita lakukan karena nggak ada dalil malah kita lakukan. Padahal kita juga tahu bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ulama menambahkan minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai masuk liang lahat. Tapi kebanyakan kita tidak mau belajar, maunya ikut-ikutan saja. Jadi maunya ngikut-ikutan, wah ini kebiasaan gini tak jalankan, gitu aja. Kebanyakan orang seperti itu. Padahal ada hal-hal yang harus kita pelajari, lebih penting kita pelajari dibandingkan cuman ikut-ikutan saja, menjalankan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, padahal itu termasuk bid'ah dan tidak akan diterima oleh Allah amalan-amalan bid'ah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dengan ini saya nasihatkan untuk saya sendiri dan jamaah sekalian, malah kita jalankan hal-hal yang memang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, terutama hadis-hadis yang sahih. Bila mana tidak ada hadis yang sahih, maka ya udah selesai, kita jalankan hadis sahih yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.